Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridho Muhammad Dafi. Di sini saya akan menjelaskan tentang kampanye anti narkoba. Eh, apa itu narkoba? Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat atau bahan berbahaya. Selain narkoba, istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia adalah NAPZA yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Selanjutnya, jenis-jenis narkoba. Yang pertama ada opiat atau dikenali sebagai narkotik yang digunakan dalam perbuatan untuk menidurkan atau melegakan kesakitan, tapi mempunyai potensi yang tinggi untuk menyimpan ketagihan. Selanjutnya ada ganja, yaitu tumbuhan budidaya penghasil serat, namun lebih dikenal karena kandungan zat narkotika pada bijinya, yaitu tetrahidrokannabinol atau THC, yang dapat membuat pemakainya mengalami euforia atau rasa senang yang berkepanjangan tanpa sebab. Yang ketiga ada amfetamin. Amfetamin atau alpha-metilphenethylamine atau beta-phenyl atau benzedrin adalah obat golongan stimulansia yang hanya dapat diperoleh dengan resep dokter, yang biasanya digunakan hanya untuk mengobati gangguan hiperaktif karena kurang perhatian atau attention deficit hyperactivity disorder atau ADHD pada pasien dewasa dan anak-anak. Selanjutnya ada kokain, yaitu senyawa sintetis yang memicu metabolisme sel menjadi sangat cepat. Kokain merupakan alkaloid yang didapatkan dari tumbuhan coca Erythrocylon coca yang berasal dari Amerika Selatan. Daunnya biasa dikunyah oleh penduduk setempat untuk mendapatkan efek stimulan. Yang terakhir ada alkohol, yaitu minuman yang mengandung etanol. Etanol adalah bahan psikoaktif dan konsumsinya menyebabkan penurunan kesadaran. Di berbagai negara, penjualan minuman beralkohol dibatasi ke sejumlah kalangan saja, umumnya orang-orang yang telah melewati batas usia tertentu. Selanjutnya adalah gejala pemakaian narkoba. Yang pertama ada dari tanda fisik, yaitu mata merah dan pupil mata yang mengecil atau membesar. Yang kedua, perubahan pola makan atau pola tidur. Yang ketiga, penurunan atau peningkatan berat badan yang drastis dalam waktu singkat. Yang keempat, sering kelelahan atau justru sangat bertenaga dan tidak bisa diam. Yang kelima, sulit atau tidak bisa tidur. Yang keenam, perubahan pada penampilan fisik atau ketidakpedulian terhadap penampilan. Yang ketujuh, sering mimisan. Yang ke-8, batuk yang tidak kunjung sembuh. Dan yang terakhir adalah mengalami kejang tanpa adanya riwayat epilepsi. Selanjutnya dari tanda perilaku adalah yang pertama, lebih tertutup dan terlihat seperti merahasiakan sesuatu. Yang kedua, perubahan suasana hati secara tiba-tiba atau mood swings. Yang ketiga, berkurangnya minat terhadap hal-hal yang disukai sebelumnya. Yang keempat, sulit konsentrasi. Yang kelima, tidak memiliki motivasi dan tampak lesu. Yang keenam, cemas, paranoid, dan menarik diri dari lingkungan sosial. Dan terakhir adalah sering bolos sekolah dan prestasi akademik menurun. Efek dari narkoba adalah yang pertama adalah halusinogen, yaitu efek obat yang dapat menyebabkan seorang menjadi berhalusinasi untuk melihat beberapa hal atau benda yang sebenarnya tidak ada atau tidak nyata bila dikonsumsi dalam dosis tertentu, misalnya kokain dan LSD. Yang kedua ada stimulan, yaitu efek dari obat-obatan yang dapat menyebabkan organ-organ seperti jantung dan otak lebih cepat dari biasanya, sehingga lebih kuat dan cenderung membuatnya lebih senang dan gembira untuk sementara waktu. Selanjutnya ada depresan, yaitu efek obat yang dapat menekan sistem saraf pusat dan mengurangi aktivitas fungsional tubuh, sehingga pengguna merasa nyaman, bahkan tertidur dan tidak sadar. Contohnya adalah heroin. Selanjutnya ada adiktif, yaitu efek dari obat yang menyebabkan kecanduan. Seseorang yang telah mengambil obat biasanya akan ingin dan ingin lagi karena zat tertentu dalam narkoba mengakibatkan seseorang lebih cenderung pasif, sebab obat tidak secara langsung membutuhkan saraf pada otak. Selanjutnya ada dampak narkoba. Yang pertama dalam fisik, yaitu berat badannya akan turun secara drastis. Yang kedua, matanya akan terlihat cekung dan merah. Yang ketiga, mukanya pucat. Yang keempat, bibirnya menjadi kehitam-hitaman. Yang kelima, tangannya dipenuhi bintik-bintik merah. Yang keenam, buang air besar dan kecil kurang lancar. Yang terakhir adalah sembilat atau sakit perut tanpa alasan yang jelas. Selanjutnya pada emosi, yaitu sangat sensitif dan mudah bosan. Yang kedua, jika ditegur atau dimarahi, pemakai akan menunjukkan sikap membangkang. Yang ketiga, emosinya tidak stabil. Dan yang terakhir adalah kehilangan nafsu makan. Dan selanjutnya adalah dampak pada emosi. Yang pertama adalah malas. Yang kedua, sering melupakan tanggung jawab. Yang ketiga, jarang mengerjakan tugas-tugas rutinnya. Yang keempat, menunjukkan sikap tidak peduli. Yang kelima, menjauh dari keluarga. Yang keenam, mencuri uang di rumah, sekolah, ataupun tempat pekerjaan untuk membeli
obat-obatan tersebut. Yang ketujuh, menggadaikan barang-barang berharga di rumah. Yang kedelapan, sering menyendiri. Yang kesembilan, menghabiskan waktu di tempat-tempat sepi dan gelap seperti di kamar tidur, kloset, gudang, atau kamar mandi. Nah, di Indonesia sendiri adalah hukum narkoba, yaitu fungsi dari hukum narkoba adalah suatu negara untuk membatasi penyalahgunaan narkoba sehingga lingkungan masyarakat menjadi aman dan nyaman. Fungsinya adalah yaitu melindungi banyak orang dari bahaya, menghukum para penjahat yang memperdagangkan atau menggunakan obat-obat terlarang. Yang ketiga, meminimalis dampak negatif dari narkoba dalam masyarakat. Hukuman yang dijatuhkan berdasarkan tingkat kasus narkoba adalah yang pertama, kejahatan narkoba tingkat A atau kelas 1. Tingkatan kasus obat yang paling berbahaya dan hukuman pun paling serius. Contoh narkoba yang disalahgunakan adalah opium, morfin, heroin, metadon, dextromethorphan, metalamfetamin, kokain, ekstasi, dan LSD. Yang kedua ada kejahatan narkoba tingkat B atau kelas 2. Nah, tingkatan kasus obat yang dianggap tidak terlalu berbahaya atau lebih rendah dari tingkat A dan hukumannya lebih ringan. Contoh narkoba yang disalahkan adalah kodein, amfetamin, barbiturates, dan dihidrokodein. Dan terakhir adalah kejahatan narkoba tingkat C atau kelas 3, tingkatan kasus obat yang tidak berbahaya atau lebih rendah tingkatannya dari kelas B. Tentu saja hukuman pun paling ringan di antara lainnya. Contoh narkoba yang disalahgunakan adalah obat resep seperti tranquilizer atau obat rasa cemas, depresi, dan insomnia. Ada ketamin, obat bius yang berefek halusinogen dan melumpuhkan semua indera. Yang selanjutnya adalah GHB atau obat penenang, dan kanabis, jenis tanaman untuk mengenang. Di Indonesia ada 2 undang-undang yang digunakan untuk permasalahan narkoba, yaitu yang pertama Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika. Selanjutnya yaitu adalah penanganan dalam dampak penyalahgunaan narkoba ini, yaitu adalah yang pertama pengobatan medis. Penanganan dengan obat-obatan akan dilakukan dalam pengawasan dokter. Tergantung dari jenis narkoba yang digunakan. Pengguna narkoba jenis heroin atau morfin akan diberikan terapi obat seperti metadon. Obat ini akan membantu mengurangi keinginan memakai narkoba. Yang selanjutnya adalah konseling. Bertujuan untuk membantu program pemulihan seperti memulai kembali perilaku hidup sehat ataupun strategi menghadapi situasi yang berisiko penggunaan narkoba kembali terulang. Konselor bertanggung jawab untuk memahami bagaimana kecanduan narkoba pada seseorang secara keseluruhan, sekaligus memahami lingkungan sosial yang ada di sekitarnya untuk menjaga terulangnya penyalahgunaan narkoba. Selanjutnya adalah bantuan rehabilitasi. Ada 3 tahap rehabilitasi narkoba yang harus dijalani, yaitu tahap pertama adalah tahap rehabilitasi medis atau detoksifikasi, yaitu proses di mana pecandu menghentikan penyalahgunaan narkoba di bawah pengawasan dokter untuk mengurangi gejala butus zat atau sakau. Pada tahap ini, pecandu narkoba perlu mendapatkan pemantauan di rumah sakit oleh dokter. Tahap kedua adalah tahap rehabilitasi non-medis, yaitu dengan berbagai program di tempat rehabilitasi, misalnya program terapeutik komunitas atau TC, pendekatan keagamaan atau dukungan moral dan sosial. Yang ketiga adalah tahap bina lanjut, yang akan memberikan kegiatan sesuai minat dan bakat. Pecandu yang sudah berhasil melalui tahap ini dapat kembali ke masyarakat baik untuk bersekolah atau kembali bekerja. Sekian dari pemaparan kampanye anti narkoba saya. Saya ingin mengucapkan kalau janganlah sampai kita menyentuh narkoba karena akan menghalangi cita-cita kita dan keinginan kita, serta dapat memalukan nama orang tua karena narkoba itu adalah tindakan kriminal. Saya No to Drug, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.